Terima kasih buat kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konversi bahasa Batak ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa Batak dengan menggunakan bahasa C. Kami menggunakan 3 file, yaitu header.h, proyek.impl.c, dan proyek.c. Sebelum mempresentasikan proyek kami, ada baiknya kami perkenalkan diri. Nama saya Sofia Tambun, 113190057. Nama saya Artasia Natalia Simatupang, 1131950. Nama saya Yohana Simanungkalit dengan NIM 1131947. Baiklah, langsung saja ke file nomor 1, yaitu header. Saya akan menjelaskan bagian header. Kami mendeklarasikan header dengan menggunakan keempat library ini. Selanjutnya kami perkenalkan tipe data Batakness dengan alias Batak, dan kami juga memperkenalkan file dengan pointer Batak file, karakter dengan Batak file. Kami juga menggunakan 2 prosedur, yaitu void cetak data yang menggunakan parameter yang sama dengan cetak 2, yaitu Batak, dan pointer cetak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Artasia dalam proyek impl.c. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek implementasi.c. Di sini untuk membuat sinonim cetak, kita dapat di mana untuk membuka file Batak to Indonesia.txt dengan menggunakan mode R. Yang kedua, begitu juga dengan sinonim Batak. Dengan sinonim Batak.var, yang dimana kita menggunakan atau mengalokasikan carnya dengan maksimum 1000. Yang ketiga, kemudian prosedur yang nantinya akan mengeksekusi jika isi filenya tidak ada ialah if cetak Batak file sama dengan 0, di mana akan keluar yang akan dihasilkan outputnya adalah tidak terdapat file. Dan kemudian jika ingin mengeksekusi fungsi while di mana FEOF cetak Batak file, maka ini tidak akan menampilkan isi file. Maka dia akan membaca string yang diketahui sebelumnya, yaitu Batak file, dan menampilkan sebagai outputnya. Di sini kita menggunakan while sebagai loopingannya, dan di sini kita menggunakan fget untuk membaca satu baris dari suatu file yang ingin dibaca. Setelah itu, jika ingin meng-close atau menutup programnya, di sini kita menggunakan fungsi fclose. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana. Baiklah, beralih ke file proyek.c. Dalam file proyek.c ini kami memperkenalkan beberapa variabel. Yang pertama itu file pointer proyek Indo yang akan membuka kata Indonesia.txt. Yang kedua, file proyek Batak yang akan membuka kata _batak.txt dalam mode read keduanya. Dan ketiga, file cetak Indo yang akan membuka Indonesia to Batak.txt dalam mode AT, file cetak Batak. Yang keempat, file pointer cetak Batak yang akan membuka Batak to Indo.txt. Dan selanjutnya, karakter kata dan karakter input. Dan juga integer looping K, I, J, H pilihan untuk selanjutnya dipakai dalam metode pengulangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohanes Simanungkalit.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian proyek.c, di mana nanti ketika kita membuka proyek ini, maka yang pertama kali tampil akan diberikan kata ini. Kemudian kami di sini membuat beberapa pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Di mana untuk pilihan 1, Kamus Indonesia ke Batak, pilihan kedua, Kamus Batak ke Indonesia, dan pilihan ketiga, keluar dari program. Kemudian kami akan meminta user untuk memilih pilihannya, dan kemudian jika si user memilih pilihan 1, maka dia akan memilih Kamus Indonesia ke Batak, yang nantinya akan membuka teks kata Indonesia.txt yang dibuat dalam sebuah variabel proyek Indo. Di sini kita lihat dia akan membuka proyek Indonya. Kemudian dia akan melihat kami menggunakan fungsi payoff Indo, yang dimana nanti ini akan membaca keseluruhan dari teks yang ada pada kata Indo.txt ini sampai akhir. Kemudian kami di sini menggunakan fungsi strlen supaya nanti membandingkan jumlah kata kita masukkan. Setelah itu kami membuat fungsi strcmp yang nantinya akan membandingkan kata apakah sama kata Indonesia dengan inputan kita tadi yang sudah kita masukkan katanya di sini. Apabila katanya itu sama, yang akan menghasilkan nilai sama dengan 0, maka dia akan membuka proyek Batak, yaitu yang tadi sudah dibuat ke dalam sebuah variabel dan membuka kata batak.txt. Kemudian dia akan mengambil dari kata Batak itu sehingga menampilkan terjemahannya. Begitu pula dengan pilihan yang kedua, hampir sama dengan pilihan yang pertama, namun urutannya berbeda. Di mana untuk pilihan kedua ini, yang dimasukkan oleh user itu adalah kata Batak, yang diinputkan adalah kata Batak, kemudian dia akan mengambil kata Indonesia untuk terjemahannya. Untuk pilihan 3, untuk keluar program, kami hanya menampilkan kata sampai jumpa dari program kamus kami. Kemudian jika user memilih selain dari 3 pilihan tersebut, dia akan membuat tampilan masukkan salah, masukkan pilihan 1 atau 2. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mendemokan proyek kami. Saya akan mendemokan proyek pertama menggunakan command line. Akan muncul output seperti ini. Saya akan mengetikkan nomor 1 dan mengetikkan salah satu kata dalam bahasa Indonesia yang akan ditranslate ke dalam bahasa Batak. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kata apa. Dan akan muncul terjemahan dalam bahasa Batak, yaitu aha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dalam pilihan nomor 2, Artasya Natalia. Baiklah, di sini saya akan mendemokan bagian yang kedua. Di sini kita akan melihat hasil output dari program yang kedua. Sebagai contoh katanya adalah aha. Maka di sini akan menghasilkan output apa. Sekian dari hasil demo proyek kami. Terima kasih.
Sekianlah presentasi proyek kamus dari kami kelompok 10. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.